Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam Bapak Ibu dosen. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Kevin Rimbun Parluhutan Simani Huruk dengan NIM 0513389977. Kali ini saya akan mengerjakan tugas 1 semester 5 dari mata kuliah Pancasila dengan kode MKWN 4110. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mempertahankan fokus pada dinamika Pancasila dari masa ke masa, awal kemerdekaan, demokrasi terpimpin, Orde Baru, dan reformasi, dengan fokus utamanya adalah pada demokrasi terpimpin. Dari sejarah Pancasila bagi generasi muda, saya akan mengangkat tema dinamika Pancasila antara ideologi dan implementasinya. Kita sering mendengar Pancasila yaitu sebagai 5 sila dasar negara kita. Tapi tahukah kalian, Pancasila punya sejarah yang penuh drama. Iya, bukan sekedar teks mati di buku sejarah, melainkan ideologi yang terus diuji oleh waktu dan kekuasaan. Mari kita bedah satu periode penting yang membentuk cara kita memandang Pancasila pada hari ini. Pada masa demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1966, setelah periode awal kemerdekaan yang penuh gejolak dan sistem demokrasi parlementer yang tidak stabil, Indonesia memasuki era demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1966. Setelah gagalnya Badan Konstituante merumuskan Undang-Undang Dasar baru, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Dekret ini mengembalikan Indonesia secara formal ke UUD 1945 dan menjadikan Pancasila sebagai dasar negara. Namun, secara politik, ini adalah titik di mana kekuasaan Presiden Soekarno mulai menjadi sentral, mengakhiri sistem multipartai yang liberal. Di bawah demokrasi terpimpin, Pancasila diinterpretasikan ulang dan digunakan sebagai alat legitimasi politik melalui konsep Nasakom, yaitu nasionalis, agama, dan komunis. Ideologi Pancasila diletakkan dalam kerangka politik yang sempit, di mana kekuatan ideologi tertentu ikut mendominasi penafsiran negara. Pancasila mulai digunakan sebagai alat untuk melegitimasi kebijakan penguasa, menjauh dari tujuan awalnya sebagai falsafah pemersatu bangsa yang bebas dari dominasi tunggal. Nilai Pancasila yang terguncang yaitu sila keempat. Nilai Pancasila yang terguncang dan terdistorsi pada era demokrasi terpimpin adalah sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Inti dari sila ini adalah musyawarah dan kedaulatan rakyat. Namun, di bawah konsep demokrasi terpimpin, hak-hak politik mayoritas atau suara rakyat disubordinasi di bawah kendali tunggal seorang pemimpin besar revolusi. Musyawarah yang seharusnya berjalan setara digantikan oleh pemimpin yang menunjuk dirinya sendiri sebagai pusat hikmat dan pemegang tafsir tunggal atas ideologi negara. Fenomena ini terulang lagi di era Orde Baru pada tahun 1966 sampai 1998 melalui penantaraan P4, yaitu pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila. Meskipun tujuannya mulia, implementasinya seringkali menjadi alat indoktrinasi politik untuk menjamin kestabilan dan langgengnya kekuasaan, bukan sebagai panduan hidup yang bebas. Barulah pada era reformasi 1998 sampai sekarang, tafsir Pancasila kembali terbuka, ditandai dengan kebebasan pers dan lahirnya institusi demokrasi yang kuat. Nah, sebagai refleksi pribadi dan refleksi bagi generasi muda, pelajaran terbesar dari seluruh dinamika sejarah ini adalah bahwa Pancasila selalu rentan terhadap manipulasi kekuasaan. Kapanpun sebuah kekuasaan, baik itu presiden, partai politik, atau bahkan mayoritas online, mengklaim memiliki tafsir tunggal dan absolut atas Pancasila. Itulah saat ideologi ini berhenti menjadi falsafah terbuka dan menjadi dogma kekuasaan. Sebagai relevansi hari ini, di era digital, ancaman terhadap sila keempat tidak lagi berbentuk dekret presiden, melainkan dalam bentuk polarisasi ekstrim dan penghancuran ruang musyawarah. Ketika kita saling memaksakan tafsir dan menolak mendengar, kita sedang mengulangi kesalahan sejarah demokrasi terpimpin dan Orde Baru. Generasi muda memiliki tugas untuk menjaga sila keempat agar tetap relevan.
kita harus menolak tafsir tunggal, yaitu menjaga Pancasila sebagai ideologi terbuka yang terus diinterpretasikan sesuai zaman, bukan sebagai produk usang yang tidak boleh dipertanyakan. Kedua, mengutamakan musyawarah, yaitu menggunakan platform sosial dan forum publik untuk musyawarah yang substantif, bukan sekedar adu keras buzzer atau cancel culture. Yang ketiga, mempertahankan hikmat, yaitu berpegang pada hikmah dan kebijaksanaan dalam berpendapat, menjauhi emosi agar diskusi tetap produktif dan mengarah pada kepentingan umum. Pancasila bukan milik pemerintah. Ia adalah filsafat hidup kita. Masa depan implementasi Pancasila berada di tangan generasi yang mau belajar dari sejarah dan terus menjaga semangat musyawarah. Terima kasih.